Halo semuanya, udah hampir setahun nih kita nggak ketemu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok nggak pernah upload video ya? Jadi, setahun belakangan ini aku mengurus pembangunan rumah kos di Bali, di Indonesia, yang mana prosesnya dari pembelian tanah, pengurusan, segala macam hal itu menguras waktu dan pikiran. Jadi, tidak begitu fokus, makanya memilih untuk tidak sharing video dulu. Nah, hari ini seperti janji kemarin, aku bakalan kembali sharing tentang video-video kehidupan di Melbourne, Australia. Berhubung aku baru pindah nih ke apartemen yang baru di bulan Desember tahun 2023 yang lalu, aku mau bikin video tentang bagaimana cara mendapatkan rumah atau apartemen di Melbourne, Australia. Dari berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan tempat tinggal di Melbourne, Australia, hari ini aku khusus mau sharing tentang bagaimana mendapatkannya di realestate.com.au. Ini dia webnya. Di web ini aku mendapatkan tempat tinggal yang sekarang kita tinggali. Salah satu kelebihan tinggal di apartemen atau tempat tinggal seperti ini adalah kita tidak perlu sharing dengan orang lain. Tapi kesulitannya adalah untuk menyewa tempat seperti ini ada istilah penerimaan atau penolakan. Jadi kita mengajukan aplikasi, nanti owner daripada properti ini atau yang diwakilkan oleh real estate agent bisa menerima, bisa juga menolak. Maka dari itu hari ini aku mau sharing 3 tips untuk bisa mudah diterima dalam mencari tempat tinggal seperti yang aku tinggali sekarang ini. Oke, kita mulai dari awal. Di web yang aku kasih tadi, teman-teman browsing atau searching yang mana harganya cocok, lokasinya kalian suka. Kemudian di paling bawah klik untuk inspeksi karena di sini wajib untuk mengecek terlebih dahulu sebelum melakukan aplikasi secara online. Nah, setelah teman-teman inspeksi nanti dikasih link. Link itu untuk teman-teman apply rumah tersebut. Nih, ada 3 syarat yang wajib aku taruh berdasarkan pengalaman sendiri, yang mana ini bisa mempercepat proses dari penerimaan aplikasi rumah yang teman-teman ajukan kepada real estate agent. Yang pertama, itu adalah kontrak kerja atau setidaknya 3 payslip terakhir dari yang teman-teman miliki. Misalkan teman-teman kan kerja nih tiap minggu atau tiap 2 minggu dapat payslip, itu dicantumkan 3 ketika melakukan aplikasi ini untuk menunjukkan bahwa kita memiliki pekerjaan yang stabil. Yang kedua adalah nomor kontak yang dimiliki oleh manajer di tempat kerja. Seperti yang terakhir aku apply ini tempat, aku cantumkan nomor manajerku di tempat kerja, terus manajer besoknya bilang, nih aku udah di chat sama property agentmu untuk konfirmasi bahwa kita memang benar kerja di tempat tersebut. Itu juga untuk memastikan bahwa nanti kedepannya kita bisa bayar bulanan daripada harga sewa di tempat ini. Yang ketiga, ini paling penting nih, deposit atau bukti keuangan atau jumlah tabungan yang kita miliki itu ditujukan juga, karena
Aku pernah mengalami melakukan aplikasi di 2 tempat. Yang satu aku nggak taruh deposit, prosesnya lama banget, sampai 2 minggu aku tunggu-tunggu sampai chat-chat terus email, nggak ada jawaban. Kemudian di tempat yang lagi satu, yaitu tempat ini, aku apply ini rumah, ini apartemen, kemudian cantumkan deposit, itu sekitar $20.000. Kalau dirupiahkan sekitar 200 juta. Itu cuma sebagai bukti tabungan kita. Itu sejumlah yang aku ingat waktu itu aku cantumkan. Kemudian apply sore jam 3, besok paginya udah keterima. Kemudian setelah diterima, ada lagi nih yang harus kita lakukan selanjutnya, yaitu diberikan 2 bill. Satu, harga sewa selama 1 bulan. Yang kedua, bond money atau deposit. Ini sejumlah uang yang biasanya setara dengan harga sewa sebuah tempat selama 1 bulan. Itu disimpan oleh lembaga pemerintah, bukan owner, bukan real estate agentnya yang menyimpan uang kita. Bond money ini biasanya bisa kita klaim kembali di akhir kontrak. Misalkan udah selesai nih setahun, kita nggak perpanjang, kita bisa klaim. Kecuali si owner melalui property manajernya atau agentnya melakukan atau menuntut kita sesuatu bahwa ini ada yang rusak parah nih, aku potong dari bond money-mu ya, gitu misalkan. Kalau ada yang seperti itu bisa dipotong kalau kita setuju. Kalau kita setuju juga, kalau kita nggak setuju juga bisa dengan mengajukan banding lah, semacam itu. Intinya uang bond money ini diperuntukkan agar kita menjaga properti ini dengan baik. Itulah simpelnya. Nah, setelah kita membayar kedua bill tersebut, baru muncul lease agreement, yang mana itu adalah surat kontrak. Di dalamnya terdapat banyak halaman. Ada beberapa hal yang tercantum di sana, seperti hak dan kewajiban kita sebagai penyewa dan juga sebagai penyedia properti. Kemudian ada juga undang-undang yang berlaku di Australia. Dan yang menarik ini ada tercantum VCAT. Itu sebuah lembaga pemerintah juga, yang mana biasanya ini menjadi penengah kalau misalkan si penyewa dan penyedia mengalami suatu permasalahan. Nanti aku bikin video berikutnya tentang apa itu VCAT, cara menghubungi mereka, apa-apa aja sih yang mereka kerjain, karena ini cukup menarik. Tapi mungkin nanti kepanjangan videonya. Jadi untuk hari ini fokus dulu ke proses-proses mendapatkan sebuah tempat tinggal di Australia saja dulu. Nah, setelah kita mendapatkan lease agreement atau surat kontrak, nanti kita mendapatkan sebuah email atau telepon, disuruh mengambil kunci ke kantor daripada property manager. Next thing yang harus kita lakukan adalah menyambungkan aliran-aliran listrik, air, internet yang ada di properti yang kita sewa tersebut. Nah, biasanya di web ini hanya menyediakan properti yang bukan kosongan, tapi semua harus kita urus sendiri. Ini lengkap kok di tempat yang aku sewa sekarang ini, dapat kasur. Ini meja yang di belakang nih yang warna biru nih aku dapat, semua lengkap, sofa, TV. Cuman koneksinya kita harus lakukan sendiri. Yang aku lakukan pertama kali sampai sini, nelpon ke penyedia layanan. Nanti kita bisa cari di webnya perbandingan provider listrik, misalkan yang lebih murah mana gitu. Kita ambil aja satu, comot satu, kemudian telepon, bilang kamu baru pindah ke tempat ini emailnya, ini nomor HP ku, kemudian tolong sambungkan listrik. Di sini juga disambungkan perlu hot water atau air panas, air dingin, dan internet. Ini masing-masing habis waktu 1 jam loh ngomong sama company yang kita hubungi, karena mereka perlu double check dulu, perlu mungkin klarifikasi apa gitu, kurang tahu, yang jelas ngomongnya lama. Mungkin untuk teman-teman yang bahasa Inggrisnya itu praktikal atau biasa digunakan buat ngomong langsung aja ke orang, mungkin bakalan agak susah kalau ngomong di telepon gitu.
Terus terang aku juga dulu gitu awal-awal, tapi sekarang udah mulai terbiasa karena udah sering melakukan ini setiap pindah tempat, pindah rumah. Nantipun kalau teman-teman memang nggak pede buat mencari atau nelpon kayak gitu, bisa kok nyewa ke orang. Jadi kita tinggal masuk, nggak perlu lagi nelpon nyambungin listrik lah, internet atau apalah. Nanti tinggal masuk, sewa, bayar ke dia, bilnya diurus sama dia, nelponnya diurus sama dia, ya kita tinggal bayar. Cuma kekurangannya ya pasti lebih mahal. Siapa juga yang mau kerja tapi nggak ada feedback gitu, nggak ada dapat keuntungan sama sekali, pasti itu normal. Dan ada juga opsi lain kalau teman-teman yang emang nggak suka ribet ngurusin yang kayak gitu, tinggal sewa dari orang lain dengan cara cari di Facebook Market, di grup-grup Indonesia misalkan, cari di flatmates.com.au, ini dia webnya. Ini webnya khusus untuk orang-orang yang mencari rumah yang udah disewa sama orang lain, sama aku misalkan, terus dia sewa ke orang itu, ya nggak ribet, nggak perlu ngurus ini itu, tinggal masuk, cuman harganya pasti lebih mahal dan itu normal. Dan juga kalian harus sharing dengan orang dari berbagai negara, yang mana berdasarkan pengalamanku beberapa tahun yang lalu itu nggak nyaman sama sekali, kacau banget. Jadi ada suatu hari nih, jam 2 malam dia nelpon sambil jalan-jalan di lantai 2, kamarku di lantai 1 kan kedengeran banget nih di atas ribut jam 2 malam. Terus kita tegur, bilang ini udah malam loh, bisa nggak ribut. Alasannya dia, oh dia lagi nelpon ibunya yang mana di negaranya dia itu siang. Itu menurutku bukan alasan yang tepat untuk mengganggu tidur orang. Nah, hal-hal semacam inilah yang terjadi kalau kita sharing house. Udah harganya lebih mahal, sharing dengan orang lain nggak nyaman, dengan keributan dan lain sebagainya. Jadi aku selama ini lebih prefer untuk sewa sendiri seperti ini. Jadi sharingnya ya sama pasangan dan sama orang-orang yang kita kenal, itu aja. Cuman ribetnya ya memang ngurus segala macam halnya itu dari awal. Kita inspeksi aplikasi, bisa diterima bisa tidak, kemudian nyambungin listrik, air dan segala macam sendiri, nelponin ke segala company seperti itu. Emang ribet di awal, cuman ya kita bisa mendapatkan absolute convenient while we are living in this apartment. Karena satu hal yang terpenting dari tempat tinggal ya itu adalah kenyamanan kita, ya kan? Nah, jadi seperti itu tadi tipsnya dan caranya untuk mendapatkan tempat tinggal yang paling nyaman yang kalian inginkan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan see you in Melbourne.